Gua mau jujur dulu ya, nyari uang itu kelihatannya ribet. Tapi ternyata yang lebih bikin migrain itu justru jagain uangnya. Menghasilkan uang tuh kayak ngejar gebetan, capek, keringetan, banyak drama, tapi begitu dapet, lu pikir hidup, lu aman. Padahal belum. Sama sekali belum. Justru di titik itu, masalah baru muncul, masalah yang lebih licik, lebih halus, dan lebih kejam. Namanya pengeluaran. Uang yang lu cari mati-matian itu punya bakat alami buat kabur tanpa pamit. Dan anehnya, makin gede usaha lo dapetin uang, makin jago juga uang itu ngilang. Coba lo inget pertama kali lo dapet duit dari hasil kerja sendiri. Rasanya kayak raja sehari, dompet tipis tapi dada busung. Gaji pertama itu selalu terasa suci. Niatnya mulia, mau ditabung, mau bantu orang tua, mau jadi manusia bertanggung jawab. Tapi realitanya, baru juga lewat beberapa hari, duit itu udah berkurang drastis. Bukan karena darurat, bukan karena sakit. Tapi karena lo ngerasa, gue pantes makan enak. Pantes beli barang lucu yang sebenarnya nggak penting. Pantes traktir temen, walaupun besok lo yang minjem uang. Masalahnya otak manusia itu licik. Otak lo jago banget ngasih pembenaran. Tiap kali duit keluar, selalu ada alasan yang kedengerannya masuk akal. Beli kopi mahal bukan karena gengsi, tapi karena produktivitas. Beli sepatu baru bukan karena lapar mata, tapi investasi penampilan. Langganan ini itu bukan boros, tapi self-reward. Dan semua alasan itu diucapin dengan muka polos, seolah-olah lo lagi sidang skripsi sama dosen killer. Menghasilkan uang itu lurus, kerja, jual jasa, jual barang, dapat duit. Selesai, tapi melindungi uang itu kayak main catur lawan diri sendiri yang emosinya nggak stabil. Lo tahu harusnya gimana, tapi tangan lo tetap klik beli. Lo tahu tabungan penting, tapi diskon terasa lebih penting. Diskon itu iblis berkedok angka merah. Padahal kalau dipikir beli barang yang nggak lo butuhin dengan harga diskon itu bukan hemat. Itu tetap buang duit, cuma buangnya sambil senyum. Belum lagi godaan sosial. Lingkungan tuh berperan besar bikin uang lo cepet lari. Temen ngajak nongkrong, lo nggak enak nolak. Grup chat rame ngomongin tempat makan baru, lo takut ketinggalan cerita. Semua dibungkus dengan kata kebersamaan. Padahal dompet lo lagi minta ampun. Dan lucunya, jarang ada yang ngajak ngobrol tentang nabung. Nggak ada yang bilang, bro, ayo kita nggak jajan minggu ini. Yang ada, bro, gas. Di kepala lo menghasilkan uang itu heroik. Ceritanya keren, bisa diceritain ke orang. Tapi cerita tentang nahan diri nggak beli sesuatu itu nggak seksi. Nggak ada yang tepuk tangan waktu lo batal check out. Nggak ada yang muji waktu lo pilih masak mie di rumah daripada makan di luar. Padahal disitulah perang sesungguhnya terjadi. Perang sunyi yang nggak ada penontonnya, uang itu aneh bro. Dia nggak kuat disimpan lama-lama kalau lo nggak disiplin. Ibarat es batu di siang bolong, kalau lo diemin ya cair. Dan lebih parah lagi, gaya hidup itu kayak bayangan. Dia selalu ngikutin lo. Waktu penghasilan lo kecil, gaya hidup lo kecil. Begitu penghasilan naik dikit, gaya hidup ikut naik 2 kali lipat. Tanpa lo sadari, standar hidup lo naik pelan-pelan tapi pengeluaran lari kenceng. Lo pernah nggak ngerasa gaji naik tapi tetap bokeh? Itu bukan perasaan doang, itu fakta. Karena uang tambahan itu nggak pernah bener-bener lo rasain. Dia cuma lewat, datang sebentar, terus pergi lagi. Kayak mantan yang bilang cuma mau ngobrol tapi ninggalin luka. Dan yang lebih ngeselin, lo sering nyalahin keadaan. Nyalahin ekonomi, nyalahin harga naik. Padahal akar masalahnya ada di kebiasaan kecil yang lo anggap sepele. Menghasilkan uang ngajarin lo buat usaha. Melindungi uang ngajarin lo buat jujur sama diri sendiri. Dan kejujuran itu sakit. Sakit karena lo harus ngaku kalau sebagian besar pengeluaran lo bukan kebutuhan, tapi keinginan yang lo pelihara dengan penuh kasih sayang. Lo rawat, lo belah. Bahkan lo marahin orang yang nyentil kebiasaan lo. Dan di titik ini, kebanyakan orang nyerah. Bukan karena nggak bisa, tapi karena capek. Capek ngelawan diri sendiri. Capek ngerasa bersalah tiap kali mau beli sesuatu. Capek ngerasa miskin padahal kerja keras. Akhirnya lo ambil jalan paling gampang. Ya udah nikmatin aja. Urusan nanti belakangan. Masalahnya, nanti itu selalu datang lebih cepat dari yang lo kira. Dan biasanya datang sambil nendang pintu. Lo harus paham satu hal pahit yang jarang dibahas orang. Uang itu nggak cuma diuji sama kebutuhan, tapi diuji sama emosi. Saat lo capek, lo belanja. Saat lo sedih, lo jajan. Saat lo senang, lo ngerayain. Semua kondisi emosional ujung-ujungnya sama, duit keluar. Dan parahnya, itu terjadi otomatis. Nggak pakai mikir kayak refleks. Otak lo udah nyambungin perasaan dengan transaksi. Senang sama sedih bedanya cuma nominal, bukan niat. Menghasilkan uang nggak peduli kondisi mental lo. Mau lo bad mood, mau lo bete, kerjaan tetap bisa jalan. Tapi ngelindungin uang butuh kesadaran penuh, lo harus waras. Dan jujur aja bro, manusia jarang waras. Sedikit tekanan, langsung cari pelarian. Dan pelarian paling gampang itu beli sesuatu. Murah atau mahal nggak penting. Yang penting ada sensasi puas.
Padahal sensasi itu cuma bertahan sebentar, setelah itu yang tinggal cuma stroke dan penyesalan ringan yang lo tutup pakai kalimat, "Ya udahlah." Belum lagi sistem di luar sana emang didesain buat ngerampok duit lo secara halus. Iklan bukan sekadar nunjukin barang, tapi nanam rasa kurang di kepala lo. Kurang keren, kurang sukses, kurang bahagia. Dan solusinya selalu satu, beli. Scroll dikit, lihat orang lain liburan. Scroll lagi, lihat orang lain upgrade hidup. Tanpa sadar lo bandingin hidup lo sama potongan terbaik hidup orang lain. Dari situ muncul tekanan tak kasat mata yang bikin lo pengen ngejar. Padahal lo lagi lari dari kondisi finansial sendiri. Melindungi uang itu susah karena musuhnya bukan cuma di luar, tapi di dalam kepala lo. Nafsu kecil yang kelihatannya sepele itu pelan-pelan ngikis tabungan. Bukan pengeluaran gede yang bikin bangkrut, tapi pengeluaran kecil yang rutin dan lo anggap wajar. Ibarat bocor halus nggak kelihatan, tapi lama-lama rumah lo tenggelam. Lo sering ngerasa miskin bukan karena lo kurang penghasilan, tapi karena pengeluaran lo nggak punya batas. Lo hidup tanpa pagar, uang masuk, uang keluar, lo cuma jadi penjaga pintu yang nggak tegaan. Semua boleh masuk, semua boleh keluar, dan anehnya, lo baru sadar pentingnya proteksi uang setelah duit lo hampir habis. Selalu telat, selalu belajar dari kondisi kepepet. Menghasilkan uang itu bikin lo kelihatan hebat. Ada kebanggaan, ada identitas. Tapi melindungi uang itu sunyi. Gak ada validasi, bahkan sering dianggap pelit. Lo nolak nongkrong, dibilang gak asik. Lo nolak jajan, dibilang sok hemat. Padahal lo cuma lagi nyelamatin masa depan lo yang gak bakal dibantuin sama mereka. Dan lucunya, orang lebih takut dibilang pelit daripada takut miskin. Padahal miskin itu dampaknya panjang. Pelit itu cuma label sosial yang bisa hilang. Tapi demi diterima, banyak orang rela ngorbanin kestabilan finansialnya. Rela senyum hari ini, sambil stres berbulan-bulan ke depan. Semua demi citra. Uang juga susah dijagain karena lo sering ngerasa masih ada waktu. Masih muda, masih bisa cari lagi. Kalimat itu manis tapi beracun. Karena waktu yang lo anggap panjang itu nggak selalu sejalan sama kondisi. Hidup gak pernah nanya lo siap atau enggak. Dia datang aja. Dan saat lo butuh uang, yang nolong bukan gaya hidup lo, tapi tabungan yang dulu sering lo cuekin. Ironisnya, semakin pintar seseorang menghasilkan uang, kadang semakin sombong dia sama uangnya. Ngerasa bisa dapat lagi kapan aja. Ngeremehin disiplin, merasa kebal. Sampai suatu hari aliran uangnya seret. Di situ baru panik, baru nyesel. Baru ingat semua keputusan impulsif yang dulu dianggap kecil. Melindungi uang itu sebenarnya bukan soal matematika. Ini soal karakter, soal kesabaran, soal kemampuan bilang tidak ke diri sendiri. Dan itu lebih berat daripada kerja lembur. Lebih berat daripada capek fisik. Karena yang lo lawan itu ego lo sendiri. Ego yang pengen instan, pengen diakui, pengen terlihat berhasil padahal fondasinya rapuh. Dan selama lo masih nganggep melindungi uang itu nggak sepenting nyari uang, selama itu juga dompet lo bakal terus jadi tempat persinggahan, bukan tempat tinggal. Ada satu kebohongan besar yang sering banget lo telan mentah-mentah, yaitu yang penting penghasilan gede, urusan beres. Ini kalimat paling menenangkan sekaligus paling menipu. Karena kenyataannya, penghasilan gede tanpa kontrol itu cuma bikin kebocoran makin besar. Ibarat lo ngisi ember bocor pakai selang lebih kenceng. Airnya tetap nggak pernah penuh, cuma cipratannya makin liar. Dan lo bangga karena selangnya gede, padahal embernya sekarat. Lo pasti kenal orang yang penghasilannya di atas rata-rata, tapi hidupnya tetap ngos-ngosan. Gajinya bikin iri, tapi curhatnya bikin kasihan. Itu bukti nyata kalau duit gede nggak otomatis bikin aman. Yang bikin aman itu kebiasaan. Dan kebiasaan nggak bisa dibeli, bro. Dia dibentuk pelan, sakit, penuh penyangkalan. Melindungi uang susah karena lo harus konsisten sementara dunia ngajarin lo buat impulsif, semua serba sekarang. Mau makan sekarang, mau seneng sekarang. Mau hasil sekarang, nabung itu nggak ngasih dopamin instan. Investasi itu nggak bikin lo langsung kelihatan keren. Justru kelihatan biasa aja. Dan masalahnya, manusia alergi sama kata biasa. Semua pengen luar biasa, walaupun hidupnya amburadul. Ada fase di mana lo sadar harus berubah. Biasanya pas saldo tinggal sedikit dan tanggal masih jauh. Di situ lo jadi filosof, jadi ekonom dadakan. Janji ke diri sendiri macem-macem. Bulan depan bakal lebih rapi. Bulan depan bakal lebih hemat. Tapi begitu gaji masuk, ingatan lo direset. Semua janji lenyap. Yang ada cuma rasa lega dan keinginan balas dendam ke hidup karena kemarin lo menderita. Uang itu juga susah dijagain karena lo sering nganggep kecil sesuatu yang rutin. 1.000, 2.000, 10.000, kecil. Tapi kalau kecil itu kejadian tiap hari, dia tumbuh jadi monster. Monster yang gak kelihatan tapi rakus. Dan lucunya, lo sering ribut. Mikirin pengeluaran besar yang jarang terjadi, tapi santai sama pengeluaran kecil yang tiap hari nyedot. Lo juga sering salah kaprah soal makna nikmatin hidup. Nikmatin hidup selalu dikaitkan sama ngeluarin duit.
Padahal nikmat itu nggak selalu transaksi. Tapi karena iklan, film, dan media sosial, nikmat disulap jadi gaya hidup mahal. Akhirnya lo ngerasa kalau nggak ikut, hidup lo gagal. Padahal yang gagal itu cara mikir lo. Melindungi uang itu butuh rasa cukup. Dan rasa cukup itu musuh besar kapitalisme. Dunia nggak mau lo cukup. Dunia maunya lo terus merasa kurang. Karena orang yang merasa kurang itu pelanggan setia. Dan selama lo masih ngejar pengakuan lewat barang, uang lo nggak akan pernah aman. Dia selalu dikorbanin buat nutupin rasa kosong yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama duit. Yang paling kejam, lo sering nggak sadar kalau uang itu ngikutin cara lo memperlakukan dia. Kalau lo sembrono, dia kabur. Kalau lo cuek, dia ninggalin. Uang itu nggak betah sama orang yang nggak punya batas. Dan ironisnya, orang yang paling sering bilang uang cuman alat biasanya yang paling sering kehabisan alat itu. Menghasilkan uang bikin lo ngerasa berdaya. Tapi melindungi uang bikin lo ngerasa terkekang. Karena lo harus bilang tidak. Tidak ke ajakan, tidak ke keinginan, tidak ke ego, dan kata tidak itu berat, lebih berat daripada kata capek. Karena capek itu fisik, tapi menahan diri itu mental. Dan selama lo masih menganggap menahan diri itu siksaan, selama itu juga lo bakal terus kerja keras cuma buat numpuk capek, bukan numpuk keamanan. Pada akhirnya lo harus nerima satu kenyataan pahit, uang itu nggak pernah salah, yang sering error itu manusianya. Uang cuma alat, tapi lo memperlakukan alat itu kayak mainan. Dipakai seenaknya, dibuang sembarangan, terus nangis waktu rusak. Lo marah sama kondisi, marah sama nasib, padahal yang perlu lo tampar itu kebiasaan lo sendiri. Melindungi uang susah karena nggak ada yang ngajarin dari kecil. Sekolah ngajarin lo ngitung, tapi nggak ngajarin lo nahan. Orang tua ngajarin kerja keras, tapi jarang ngajarin kerja cerdas dalam urusan pengeluaran. Jadi begitu lo pegang duit sendiri, lo kayak anak kecil pegang permen satu toples. Bukan mikir tahan lama, tapi mikir habisin sekarang. Lo hidup di dunia yang muja hasil, bukan proses. Orang dipuji karena kelihatan sukses, bukan karena keuangannya sehat. Gak ada yang tahu saldo lo aman atau enggak, yang dilihat cuma penampilan. Akhirnya lo lebih sibuk nutupin kondisi daripada benerin fondasi. Lebih milih terlihat mapan daripada benar-benar mapan. Dan itu mahal bro, mahal banget. Uang juga susah dijaga karena lo sering ngebohongin diri sendiri. Lo bilang lo butuh, padahal lo pengen. Lo bilang darurat, padahal cuma gak sabar. Lo bilang terakhir, padahal minggu depan kejadian lagi. Kebohongan kecil yang diulang itu lama-lama jadi gaya hidup. Dan gaya hidup itu nggak nanya lo siap bayar apa enggak, dia cuma jalan terus. Yang bikin tragis, banyak orang sadar soal ini tapi tetap nggak berubah. Bukan karena nggak tahu, tapi karena nggak mau ngerasa nggak nyaman. Padahal kenyamanan sesaat itu dibayar mahal sama ketidaknyamanan jangka panjang. Stres, cemas. Takut tiap akhir bulan, takut kalau ada apa-apa. Dan ketakutan itu lo pendam sambil pura-pura santai. Melindungi uang itu sebenarnya bentuk paling dasar dari menghargai diri sendiri. Karena lo lagi mikirin versi diri lo di masa depan. Tapi sayangnya masa depan itu nggak berisik, nggak nuntut, nggak marah. Jadi lo cuekin, yang berisik itu keinginan hari ini. Dan lo selalu nurutin yang paling ribut. Lo capek kerja keras tapi nggak pernah ngerasa aman. Itu bukan karena lo kurang usaha, tapi karena uang lo nggak pernah lo kasih peran. Dia cuma jadi tamu. Datang, numpang lewat, pergi lagi. Gak pernah lo suruh tinggal, gak pernah lo lindungi. Dan anehnya, lo heran kenapa hidup lo rapuh. Menghasilkan uang itu soal skill. Melindungi uang itu soal kedewasaan. Dan gak semua orang mau dewasa. Banyak yang milih terus lari, terus ngejar, terus nyalahin keadaan. Padahal solusi paling berat itu sederhana, berhenti sebentar, lihat ke dalam, dan mulai jujur. Lo gak perlu jadi super hemat, lo gak perlu hidup sengsara. Tapi lo perlu sadar. Sadar kalau tiap keputusan kecil punya dampak besar. Sadar kalau uang yang lo jaga hari ini itu yang bakal jaga lo nanti. Dan sadar kalau nggak semua yang bikin lo seneng sekarang itu benar-benar baik buat lo. Jadi kalau hari ini lo masih ngerasa nyari uang itu lebih gampang daripada jagain uang, berarti lo belum kalah sama dunia, lo cuma lagi kalah sama diri sendiri. Dan musuh yang satu itu bro, nggak bisa lo hindarin, cuma bisa lo hadapin.